Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimar Sintamia Valentina dari jurusan program studi D4 Keperawatan Gigi akan menjelaskan pengaruh kebiasaan merokok terhadap masalah periodontal pada gigi pria dewasa di Desa Pudak Payung, Sewan, Banyumanik, Semarang. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan, yakni ada latar belakang. Merokok merupakan hal yang biasa ditemui di dunia, khususnya di Indonesia. Kebiasaan merokok ini banyak dijumpai pada orang yang berpendidikan tinggi, rendah, berbagai umur, muda maupun umur lanjut, pria maupun perempuan, bekerja maupun tidak bekerja, miskin maupun tidak miskin, meskipun merokok diketahui mengganggu kesehatan. Meskipun kebiasaan merokok berdampak buruk terhadap kesehatan, tapi prevalensi perokok terus meningkat tiap harinya. Kebiasaan merokok merupakan hal yang wajar bagi kebanyakan masyarakat, terutama 70% kaum pria dewasa. Kebiasaan merokok merupakan salah satu timbulnya penyakit rongga mulut, yaitu dapat mengakibatkan gigi berubah warna atau stain atau noda, penebalan mukosa, gingivitis, bahkan penyakit kanker mulut. Hasil penelitian NHNES 3 menunjukkan bahwa sebesar 54% populasi di Amerika Serikat menderita gingivitis. Studi epidemiologis menunjukkan bahwa antara 44% sampai 57% orang dewasa menderita periodontitis ringan. Sedangkan 10% dari orang dewasa di negara maju menderita periodontitis lanjut. Sedangkan di Indonesia, sebanyak 70% masyarakat menderita penyakit periodontal. Hal ini merupakan prevalensi yang cukup besar. Berdasarkan laporan dari WHO tahun 2011 mengenai konsumsi tembakau di dunia, Indonesia memiliki angka prevalensi merokok untuk laki-laki sebesar 46,8% dan 3,1% untuk perempuan. Hasil Riskesdas tahun 2013 melaporkan bahwa proporsi perokok laki-laki usia 15 tahun ke atas sebesar 64,9% dan perempuan 2,1%. Dikarenakan kandungan rokok memiliki 3 macam bahan kimia yang berbahaya, yaitu berupa tar, nikotin, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan kerusakan periodontal. Jaringan periodontal adalah jaringan yang mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai penyangga gigi. Terdiri dari gingiva, sementum, jaringan ikat periodontal, dan tulang alveolar. Penyakit periodontal adalah suatu kelompok atau kondisi yang dapat menyebabkan peradangan pada jaringan penyangga gigi, yaitu gingiva, ligamen periodontal, sementum, dan tulang alveolar. Periodontitis juga dapat disebabkan kebiasaan merokok. Kenaikan prevalensi penyakit periodontal pada perokok disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk dan diagnosis yang terlambat. Efek yang paling jelas dari kebiasaan merokok adalah perubahan warna dari geligi dan bertambahnya keratinisasi epitelium mulut disertai dengan produksi bercak putih pada perokok berat di daerah pipi dan palatum, yang kadang-kadang dapat juga ditemukan pada jaringan periodontal. Kebiasaan merokok menyebabkan perubahan vaskularisasi dan sekresi saliva akibat panas yang dihasilkan oleh asap rokok. Perubahan vaskularisasi akibat merokok menyebabkan dilatasi, pembuluh darah kapiler, dan infiltrasi agen-agen inflamasi sehingga dapat terjadi pembesaran pada gingiva. Kondisi ini diikuti dengan bertambahnya jumlah limfosit dan makrofag. Tar yang terkandung dalam rokok dapat mengendap pada gigi dan menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar, sehingga mudah diletaki plak dan bakteri. Invasi kronis bakteri plak di bawah margin gingival mengakibatkan terjadinya gingivitis yang dapat berlanjut menjadi periodontitis. Kondisi periodontitis yang parah ditandai dengan hilangnya pelekatan gingiva dengan gigi sehingga terjadi resi gingiva, serta kehilangan tulang alveolar dan gigi yang diakibatkan akumulasi sel-sel inflamasi kronis. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perokok lebih rentan mengalami gingivitis dan periodontitis atau kerusakan jaringan periodontium 2-7 kali lebih besar dibanding yang bukan perokok. Risiko ini ditemukan lebih tinggi terjadi pada kelompok perokok dewasa pada berusia 20-33 tahun. Penggunaan produk tembakau, teh kopi, dan obat kumur tertentu serta pigmen di dalam makanan menyebabkan terbentuknya stain.
Hal ini akan menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar sehingga mudah ditempeli sisa makanan dan kuman yang akhirnya membentuk plak. Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi tertinggi keempat yang mempunyai prevalensi penyakit periodontal tinggi. Berdasarkan data pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Jawa Tengah pada tahun 2015 yang berasal dari 35 kota, rasio tinggi sebesar 20,5 adalah Kabupaten Kudus dan rasio terendah sebesar 0,06 yaitu di Kabupaten Rembang. Terdapat 17 atau 48,57% kabupaten atau kota dengan rasio yang rendah di bawah 1 yang berarti lebih banyak penjemputan gigi tetap akibat penyakit periodontal. Ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Ya, rumusan masalah tersebut berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu apakah kebiasaan merokok berpengaruh terhadap kesehatan jaringan periodontal? Ya. Tujuan penelitian umum. Berdasarkan rumusan masalahnya, tujuan umum menjadi untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan masalah periodontal pada gigi pria dewasa. Tujuan khusus 1. Menganalisa hubungan frekuensi merokok dengan masalah periodontal pada gigi pria dewasa. 2. Menganalisa hubungan lama kebiasaan merokok dengan masalah periodontal pada gigi pria dewasa. 3. Menganalisa hubungan jenis rokok yang dihisap dengan masalah periodontal pada gigi pria dewasa. Manfaat penelitian umum. Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai kebiasaan merokok juga berpengaruh terhadap kesehatan jaringan periodontal pada gigi pria dewasa. Menurut manfaat peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan tentang jaringan periodontal dan kebiasaan merokok berpengaruh terhadap masalah periodontal. Kita menuju bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ada penyakit periodontal. Penyakit periodontal adalah penyakit yang menyebabkan kehilangan struktur kolagennya pada daerah yang menyangga gigi sebagai respon dari akumulasi bakteri di jaringan periodontal. Penyakit periodontal merupakan penyakit infeksi yang menyerang gingiva dan jaringan pendukung gigi lainnya. Jika tidak dilakukan perawatan yang tepat dapat mengakibatkan kehilangan gigi. Patogenesis penyakit periodontal. Penyakit periodontal merupakan penyebab terbesar dari kehilangan gigi pada orang dewasa. Penyakit periodontal ini dapat terjadi karena adanya akumulasi plak. Mikroorganisme yang berkoloni di dalam plak ini akan mengeluarkan produknya, seperti lipopolisakarida atau LPS, yang dapat merusak jaringan periodontal. Kerusakan jaringan periodontal dapat disebabkan oleh secara langsung oleh bakteri melalui enzim proteolitiknya atau LPS maupun secara tidak langsung sebagai respon host terdapat keberadaan bakteri yang dianggap sebagai benda asing. Respon host yang berinteraksi dengan mikroba pada periodontitis dilakukan dengan mengeluarkan berbagai macam sel radang. Salah satunya adalah limfosit. Sel limfosit merupakan sel radang kronis yang bersifat spesifik sebagai respon imun host terhadap adanya suatu jejas saat terjadi peradangan yang bersifat kronis. Penyebab periodontal penyebab lokalnya plak, macam plak bakteri yang berhubungan dengan penyakit periodontal dapat dibagi menjadi dua tipe utama. Tipe pertama adalah plak yang terdiri dari mikroorganisme yang padat, menumpuk dan melekat di permukaan gigi. Tipe kedua adalah plak subgingiva yang bebas dan menempel secara longgar di jaringan lunak dan permukaan gigi. Yang kedua, karang gigi. Karang gigi adalah deposit keras yang terjadi akibat pengendapan garam-garam anorganik yang komposisi utamanya adalah kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang bercampur dengan debris, mikroorganisme, dan sel-sel epitel dekuamasi. Penyebab penyakit periodontal. Penyebab sistematiknya yaitu berasal dari tempat di dalam tubuh. Penyebab ini tidak secara langsung menimbulkan terjadinya penyakit periodontal, tetapi dapat berpengaruh jalannya penyakit. Faktor-faktor sistematik yang dapat menyebabkan penyakit periodontal adalah penuaan, stres, kelainan genetik, penyakit atau kelainan darah, defisien nutrisi, dan gangguan metabolik, obat-obatan, infeksi periodontal, dan gangguan sistem. Pengertian merokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya yaitu dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar yang dengan atau tanpa tambahan. Satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan rokok dengan bahan baku tembakau dan cengkeh hanyalah Indonesia. Dengan sebutan rokok kretek dengan perbandingan tembakau dan cengkeh adalah 60:40, rokok mengandung zat psikoaktif, yaitu nikotin yang memberikan perasaan nikmat, rasa nyaman, fit, dan meningkatkan produktivitas.
Perokok akan menjadi ketagihan karena nikotin bersifat adiktif. Bila kebiasaan merokok dihentikan dalam waktu tertentu, perokok akan mengalami withdrawal effect atau sakau. Sebab rokok adalah narkoba. Jenis rokok. Ada rokok putih. Rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok kretek, yaitu rokok yang bahan baku atau isiannya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok kelembak, yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok berdasarkan penggunaan filter dibagi menjadi dua jenis. Rokok filter, yaitu rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus. Kedua, rokok non-filter, rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus. Kandungan rokok tersebut yaitu ada racun utamanya ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Selain itu, dalam sebatang rokok juga mengandung bahan-bahan kimia lainnya yang tak kalah beracunnya. Pengertian perilaku merokok. Tipe perokok. 1. Perokok ringan apabila menghisap rokok 1-10 batang per hari. Yang kedua, perokok sedang jika menghisap rokok 11-20 batang per hari. Yang ketiga, perokok berat jika menghisap rokok lebih dari 20 batang per hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu merokok dibagi menjadi beberapa penyebab, yaitu kebiasaan, reaksi emosi, lingkungan sosial, dan biologis. Pengaruh rokok bagi kesehatan gigi dan mulut yaitu terjadinya perubahan warna pada gigi, menyebabkan bau mulut, menimbulkan plak atau karang gigi, memicu gigi sensitif, meningkatkan resiko peradangan kelenjar lidah, dan resiko periodontitis meningkat. Mekanisme terjadi penyakit periodontal akibat asap rokok yaitu perubahan vaskularisasi. Perubahan vaskularisasi pada perokok aktif maupun pasif disebabkan terjadinya iritasi kronis dan perubahan panas pada mukosa dan gingiva. Yang kedua ada efek asap terpapar dari rokok pada mikroflora subgingiva. Nikotin di dalam asap rokok menyebabkan perubahan kondisi lingkungan subgingiva dengan pengurangan oksidase potensial dan ini dapat menyebabkan peningkatan bakteri plak anaerob. Penelitian telah menunjukkan peningkatan bakteri patogen subgingiva apabila terpapar pada asap rokok yaitu Porphyromonas gingivalis dan Actinobacillus actinomycetemokamitan. Bakteri patogen subgingiva ada hubungan dengan pembentukan. Bab 3. Metodologi penelitian. Ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode cross-sectional atau sekali waktu untuk melihat kondisi periodontal pada pria dewasa. Kebiasaan rokok yang berada di Kelurahan Pudak Payung. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya berada di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Waktunya sekitar bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sampelnya yang diambil pada penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai kebiasaan rokok terhadap penyakit periodontal dan memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan adanya tujuan tertentu. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi masyarakat Kelurahan Pudak Payung, Banyumanik, Semarang yang berusia 25-70 tahun dan bersedia mengikuti penelitian dan menyetujui informed consent. Yang kedua, masyarakat pada Kelurahan Pudak Payung hadir pada saat hari pemeriksaan. Kriteria eksklusi masyarakat Pudak Payung, Kelurahan Pudak Payung yang memiliki penyakit sistematik seperti diabetes, mellitus, hipertensi, dan lain-lain. Masyarakat Kelurahan Pudak Payung juga yang sedang atau melakukan perawatan penyakit periodontal. Masyarakat Kelurahan Pudak Payung yang sedang perawatan ortodontik. Variabelnya, variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kebiasaan rokok terhadap orang dewasa. Variabel terikatnya, kejadian penyakit periodontal gigi terhadap pria dewasa. Prosedur penelitian.
Pemilihan sampel ini menggunakan cara purposive sampling. Pengolahan dan analisa datanya diolah menggunakan program komputer. Datanya dihasilkan merupakan data deskriptif dengan hasil berupa persentase. Instrumen pengolahan datanya, pengumpulan datanya, variabel berpengaruh kebiasaan merokok, berpengaruh terhadap gigi, terhadap dental pada gigi pria dewasa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket tertutup dan bentuk checklist, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda checklist pada kolom jawaban yang sesuai. Terima kasih presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.